Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah teman-teman, saya udah lama ya nggak ngupload video. Udah hampir 1 bulan kalau nggak salah. Saya udah nggak on lagi di YouTube, di TikTok, maupun juga di Instagram. Itu udah hampir sebulan. Itu ada alasannya teman-teman. Saya ada musibah lagi. Asal kalian tahu, sebelumnya saya pernah upload story di WhatsApp, di IG dan juga di TikTok. Banyak yang nge-DM saya, "Bang, ada apa? Bang, tetap semangat walaupun ada masalah sebesar apapun, tetap semangat." Terima kasih buat teman-teman semua, para subscriber dan follower saya. Terima kasih sudah berempati kepada saya. Jadi kenapa saya membuat status seperti itu? Saya lagi kena musibah. 5 bulan yang lalu ibu saya meninggal, dan baru beberapa minggu lalu kakak kandung saya meninggal, teman-teman. Jadi ini merupakan pukulan terberat buat saya. Belum ada 5 bulan saya udah kena musibah lagi. Jadi mau nggak mau saya harus pulang lagi untuk melihat kakak saya untuk terakhir kalinya, teman-teman. Nah itu mendadak banget ya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua bagaimana sistem kepulangan jika terjadi musibah seperti ini. Untuk di perusahaan saya ini ya teman-teman, ada 2 cara untuk pulang ya. Jadi pas saya tahu bahwa kakak saya nggak ada, langsung saya kontak bos saya. Kebetulan itu pas jam 4 sore ya, saya dikasih tahu sama istri saya bahwa kakak saya udah meninggal. Nah kan pas jam 4 sore itu pas saya mau berangkat kerja nih, mau berangkat kerja dinner. Jadi saya nggak ke restoran, saya langsung ke office, ke tempat bos saya ngasih tahu apa yang terjadi, dan bos saya ngasih tahu saya untuk nggak kerja dulu, untuk nenangin diri dulu di kamar, ntar kalau udah tenang langsung kontak bosnya lagi. Itu pesan bosnya ya. Jadi ya secara gimana ya, saya nggak bisa kerja, nggak bisa konsen, jadi otomatis saya tinggal di kamar, saya nenangin diri dulu, dan saya memutuskan untuk pulang. Nah jadi keesokan harinya saya ke Human Resource Department untuk memutuskan pulang nih. Kebetulan kapal pesiarnya itu berada di daerah Amerika, waktu itu di Alaska. Jadi pas saya ke office-nya Human Resource Department itu, saya kasih tahu bahwa saya ingin pulang karena keluarga saya ada yang meninggal. Nah, jadi di sini Human Resource Department-nya itu memberikan 2 pilihan. Kamu bisa pulang, cuman dia nanya bagaimana dan kapan. Nah, jadi itu pertanyaan yang pertama ya, bagaimana caranya pulang dan kapan. Terus saya nanya, saya pengen pulang secepatnya. Itu di port mana? Nah pas kebetulan kapal tersebut berada di tengah laut selama 2 hari. Jadi port yang paling dekat itu jadi port yang pertama ya. Nah jadi waktu itu kebetulan saya pulang di Juneau. Nama portnya itu Juneau di Alaska. Nah di sana teman-teman, saya cuma bisa pulang di Juneau tersebut. Kemudian kita dikasih 2 pilihan lagi. Kita itu pulang selama 14 hari di rumah, terus balik lagi ke kapal, atau sign off kontrak. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama itu, apakah kalian pulang cuman 2 minggu aja, terus balik lagi ke kapal, atau kalian ingin sign off kontrak. Nah, sign off kontrak ini kan kontrak saya itu finish di bulan September ya, 23 September. Jika sign off kontrak itu artinya saya pulang finish kontrak,
tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi pas di Juno itu saya finish kontrak, nggak balik lagi. Nah, jadi sekali lagi untuk opsi yang pertama, jika pulang 14 hari itu kita harus bayar tiket. Nah, jadi itu ya. Secara logika itu ada keluarga yang meninggal, kenapa kita mesti bayar tiket ya? Saya juga itu nggak ngerti, tapi emang peraturannya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang kerja di kapal pesiar, di perusahaan lain mungkin ada yang gratis ya. Kalau yang gratis coba tulis di kolom komentar kapal pesiar apa itu ya. Oke, lanjut. Tadi kan 14 hari itu. Kemudian pas dicek tiketnya itu totalnya untuk pulangnya itu harganya itu dari Juno ke Denpasar Bali 1000 US dollar. Jadi sekitar 15 jutaan ya, kalau dolarnya 15.000 dikali 15.000 yaitu sekitar 15 jutaan. Terus baliknya lagi dari Denpasar ke Juno, karena saya pulang cuma 14 hari jadi balik lagi itu ke Juno. Itu harga tiketnya itu dari Bali Denpasar ke Juno tersebut harganya kurang lebih 1.300 US dollar. Jadi sekitar 20 juta ya. Ya, 20 juta teman-teman. Kurang lebih ya, 20 juta. Jadi itu sekitar 30 jutaan saya harus bayar tiket. Cuman untuk pertama kali saya harus bayar pulang perginya itu, jadi totalnya itu 2.300 US dollar saya harus bayar. Kemudian pas balik 14 harinya itu kita bisa reimburse, kita bisa ambil lagi uangnya itu. Cuman enggak 2.300, cuman kita reimburse-nya itu tiket baliknya saja. Jadi baliknya itu kan 1.300, jadi kita dikembalikan uangnya 1.300. Jadi untuk sisa tiket yang 1.000 itu kita tetap bayar teman-teman. Jadi untuk yang pertama kali itu tetap bayar full dulu, nanti pas balik dikembaliin tiket baliknya aja. Jadi sistemnya seperti itu ya. Terus saya memutuskan karena terlalu mahal, kemudian saya juga sudah kirim semua uang yang ada di gaji saya itu. Setiap tanggal muda itu saya selalu kirim ke rekening di rumah, jadi otomatis saya saat itu nggak megang uang teman-teman, nggak megang uang. Saya cuma megang uang tippingnya aja, dan uang tippingnya itu nggak nyampe 2.300. Kadang saya juga kirim uang tippingnya itu ke rumah. Jadi saya cuma megang uang sekitar 500 US dollar itu cash ya, itu tipping. Dan sedangkan di gaji saya itu udah kosong karena udah saya kirim di rumah. Karena saya nggak punya uang untuk bayar tiket itu, jadi saya memutuskan untuk mengakhiri kontrak saya. Nah, jadi ada resikonya untuk mengakhiri kontrak itu ya, artinya itu sign off. Kita nggak bayar, itu gratis, cuman ID kita itu bakal mati. Kayak saya kerja di perusahaan A ini, ID saya itu akan mati. Jadi saya nggak sama sekali bukan karyawan di perusahaan kapal pesiar ini lagi, karena saya sudah menyalahi aturan kontrak tersebut. Saya tidak bisa mengakhiri kontrak tersebut, jadi ID saya mati. Untuk mengaktifkan ID itu bisa, cuman syaratnya itu kayak ngelamar ulang ya. Kita mesti nyerahin CV lagi, nyerahin statement letter. Nanti statement letter itu isinya itu bahwa kita ingin balik lagi, ingin kerja lagi di kapal tersebut, kalian sudah ready, pokoknya cantumin itu kenapa waktu ini kalian bisa sign off, alasannya kenapa. Jadi selain itu kita juga nanti akan disuruh nyantumin appraisal kita. Nah, appraisal itu artinya itu raport di kapal pesiar ya. Jadi itu wajib dicantumin untuk mengaktifkan lagi ID kita. Nah, setelah nanti ID-nya aktif, baru kita dikasih rotasi teman-teman, rotasi ke kapal berikutnya. Nah, jadi ini pengalaman teman-teman saya dulu nih. Banyak yang sign off seperti saya sekarang ini itu sulit banget dapat jadwal. Itu sulit karena diprioritaskan yang sudah aktif ID-nya. Terus untuk yang seperti saya ini itu bakal sulit mendapatkan jadwal, bisa sampai 6 bulan, 8 bulan, bisa juga sampai 1 tahun. Jadi ini
mau gimana ya, saya mau pindah perusahaan atau gimana. Saya sudah betah di perusahaan ini, kerjaannya juga enak, gajinya juga lumayan, terus posisinya juga udah bagus. Jadi saya nggak mau pindah lagi ke kapal, ke pesiar lain. Kalau mau pindah, saya harus nyari kapal pesiar yang lebih bagus dan gajinya lebih besar. Itu saya masih pikirkan ya. Tapi 90% keinginan saya tetap stay di perusahaan ini. Saya pernah juga kejadian seperti ini. Waktu ibu saya meninggal itu, entah kenapa ID saya cepat aktif dan juga langsung dapat jadwal. Mungkin itu karena doa ibu saya dari sana ya, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan sekarang juga saya bisa cepat-cepat berangkat dan bisa mensupport keluarga saya lagi. Saya minta doanya buat teman-teman supaya saya cepat bisa berangkat, dan doanya juga buat kakak saya supaya mendapatkan tempat yang terbaik di sana, teman-teman. Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin bekerja di kapal pesiar. Sekali lagi mohon maaf jarang upload. Untuk saat ini saya akan kembali rajin-rajin upload, membagikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di rumah yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke, terima kasih sahabat semua. Semoga kalian sehat selalu dan tetap dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.